Hai adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Lause Juliati. Pagi ini Lause mau ngajak adik-adik untuk sekolah minggu. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita, Lause mau ngajak kita untuk sama-sama berdoa. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kembali kami boleh datang kepadamu ya Bapa. Kami boleh memuji Tuhan. Kami masih diizinkan untuk dengar firman-Mu. Roh Kudus, pimpin kami, supaya kami dengan hati yang tulus menyanyi untuk Tuhan, dan dengan sikap tenang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Jadi, pagi hari ini, Lause mau ngajak kalian menyanyikan sebuah lagu, memasuki ibadah atau sekolah minggu ini. Kita mau dengan hati yang bersyukur, kita mau memasuki gerbang Tuhan. Hari ini hari Tuhan, kita mau bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bersekolah minggu. Yuk kita nyanyikan lagu memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, meskipun situasi sekarang tidak baik, tidak seperti biasa, tapi kita percaya Tuhan Yesus itu baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik. Lause ngajak kita nyanyikan sebuah lagu, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu,
Yesus baik. Dia selalu baik untuk kamu, untuk semua orang. Tuhan Yesus selalu baik. Tanya sekali lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Rosa mau kita nyanyikan sebuah lagu. Kalau hanya dekat Tuhan saja, dekat Allah saja, kita boleh keselamatan kita boleh ketenangan, kita boleh tidak khawatir, kita boleh tidak takut lagi. Karena dekat Tuhan, dialah sumber segala bagi kita. Yuk kita nyanyikan sebuah lagu, hanya dekat Allah saja. Shalom adik-adik sekalian. Mari saat ini langsung aja kita ambil sikap duduk yang baik. Langsung aja kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Ikuti langsung Bobi berdoa ya. Yuk mari dengan sungguh kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengar firman Tuhan.
Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa dengan tenang dan konsentrasi mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini sebelum Lause cerita, Lause masih nungguin Tobi nih. Tobi kemana ya? Kok masih belum datang-datang sih? Sudah waktunya cerita, masih belum muncul juga. Kemana ya dia? Halo Lause. Tobi, dari mana saja kamu? Lause tungguin loh. Kita sudah mau mulai cerita firman tuh. Bentar Tobi. Itu adik-adik lihat nggak? Dagunya Tobi ada plester. Tobi, kenapa itu dagu kamu ada plesternya? Iya Lause, aku terlambat datang karena aku mengobati daguku dulu. Ya ampun Tobi, kenapa lagi kamu bisa sampai dagunya luka begitu, sampai diplesterin begitu? Jatuh? Bukan Lause. Terus kenapa? Jadi Lause, ceritanya tadi aku itu ketemu sama temanku di depan rumah, tetanggaku. Terus pas mau pergi, mau keluar rumah, temanku itu dia lagi main layangan loh Lause di jalan. Lalu dia lari, dia nggak sengaja nyenggol aku. Terus ya aku kesel dong, dia senggol aku hampir jatuh. Nah sudah, aku langsung pukul dia. Kamu pukul temanmu itu? Iya Lause, habisnya dia tidak hati-hati dan senggol-senggol aku. Ya kan aku bisa celaka. Ya dia harus tahu rasa. Karena dia sudah tidak hati-hati, dia harus dihukum. Harus dihukum? Terus kamu jadi pukul? Iya Lause, jadi aku pukul dia. Kan aku harus hukum dia sebab dia sudah berbuat salah sama aku. Terus itu dagu kamu kenapa? Ya, dia terus balas pukul aku. Katanya, kenapa kamu pukul aku? Gitu. Ya aku bilang kan, kamu sudah senggol aku, jadi aku pukul. Terus dia balas pukul aku lagi. Ya, aku jadi gak terima. Ya aku pukul dia lagi. Ya ampun Tobi. Terus jadinya kamu berantem sama temanmu itu? Iya Lause. Jadi itu kenapa sekarang dagu kamu diplester, karena kamu adu tinju sama temanmu itu. Iya Lause. Nah adik-adik, sekarang Lause mau tanya, dan Tobi juga nih, perbuatan Tobi itu benar apa salah? Setengah benar setengah salah Lause. Aduh, kenapa bisa setengah-setengah? Ya kan Lause, soalnya dia yang senggol aku duluan. Ya wajar dong kalau aku marah dan aku balas. Kalau menurut adik-adik, betul apa tidak yang dilakukan oleh Tobi? Ada teman pukul, senggol, terus langsung dibalas. Nanti temannya balas, kita balas kembali. Jadi berantem, gak apa-apa. Yang penting impas. Nah, adik-adik setuju tidak sama perbuatan itu? Nah, adik-adik dan Tobi, hari ini Lause pengen kasih tahu apa kata firman Tuhan. Ini bukan kata Lause. Apa sih yang harusnya kita lakukan Tobi dan adik-adik kalau ada orang yang jahat sama kita, terus harusnya kita langsung balas dendam, kita harus langsung balas lagi perbuatan dia, atau enggak? Nah, adik-adik dan Tobi, Lause ingin ceritakan tentang satu kisah tokoh Alkitab. Jadi tokoh Alkitab ini adalah seorang yang sudah disakiti,
ya sudah dijahatin sama seseorang nih. Sampai di satu kesempatan orang yang sudah disakiti ini punya kesempatan untuk balas dendam. Nah, adik-adik kira-kira di kisah Alkitab hari ini orangnya balas dendam atau tidak sih? Nah, Lause ingin ajak kita, Tobi dan adik-adik serta Lause untuk melihat satu cuplikan cerita. Yuk kita sama-sama lihat. 1 Samuel pasal 24, Daud dan Saul. Ini adalah Daud. Dia adalah gembala di Israel yang dipilih Allah untuk menjadi raja selanjutnya di Israel. Namun, Daud masih harus menunggu lama sebab masih ada seorang raja bernama Saul yang berkuasa. Saul gagah dan berani, namun ia tidak taat pada Allah. Maka Allah ingin menggantikan Saul dan mengangkat Daud menjadi raja. Daud kemudian menjadi prajurit yang hebat, dan orang-orang menyukai Daud. Ini membuat Saul menjadi iri. Saul juga berpikir kalau Daud akan membunuhnya dan merebut tahta darinya. Maka Saul mencoba membunuh Daud. Saul mengejar Daud, namun tak mampu mengejarnya. Suatu kali, Saul mendengar kalau Daud sedang ada di padang En-Gedi. Maka ia membawa 3.000 pasukan untuk membunuh Daud. Namun, dalam perjalanan, Saul beristirahat di sebuah gua. Ternyata di gua itu merupakan tempat Daud dan teman-temannya bersembunyi. Dan ketika orang Daud melihat bahwa Saul tidak sadar dan sedang lengah, mereka berkata, "Ini kesempatanmu Daud untuk menghabisi Saul. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu bahwa ia akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Kemudian Daud maju dan memotong puncak jubah dari Saul. Tetapi kemudian Daud berpikir bahwa tidak benar jika ia mengambil nyawa Saul. Sekalipun Saul telah mengupayakan berbagai kecelakaan pada Daud. Dan Tuhan juga yang memilih dan mengurapi Saul sebagai raja. Maka Daud berkata pada para pasukannya untuk mundur dan tidak membiarkan siapapun membunuh Raja Saul. Mereka menunggu hingga Saul keluar dari gua itu. Kemudian Daud bergegas keluar dari gua dan berteriak kepada Saul, "Rajaku, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mencobai mencelakaimu? Lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah engkau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku." Daud berjanji bahwa ia tidak akan pernah melukai Saul dan keluarganya. Daud berkata, "Tuhan, kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau." Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramu kah itu ya anakku Daud?" Sesudah itu menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu
bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu." Kemudian mereka berpisah dengan damai. Namun Saul tetap berkali-kali kembali berupaya mencelakakan Daud. Tetapi Daud tetap memegang janjinya, hingga akhirnya Tuhan mengangkat Daud menjadi raja yang baik atas Israel. Nah, adik-adik sekalian, jadi kita sudah lihat cerita tadi. Adik-adik menangkap isi video tadi. Cerita video tadi tentang dua orang. Siapa namanya, Tobi? Daud dan Yusuf. Salah. Daud dan Saul ya Lause. Iya, betul. Daud dan Saul. Ya, jadi dari cerita tadi dikatakan Saul itu adalah raja Israel. Dan Daud adalah orang yang Tuhan pilih untuk menjadi raja selanjutnya. Tapi Saul iri. Ya, Saul iri hati sebab ternyata Daud itu lebih baik dari dirinya. Ya, Daud itu menjadi prajurit yang sangat hebat sehingga dipuji oleh bangsa Israel. Sementara dia tidak dipuji lagi. Nah, oleh karena itu Saul menjadi marah dan benci kepada Daud. Hingga adik-adik akhirnya berkali-kali Saul mencoba untuk membunuh Daud loh. Ya, bahkan tadi kita lihat di video tadi seperti apa Saul sampai melempar tombak kepada Daud. Untung Daud dikasihi dan dilindungi oleh Tuhan, sebab Tuhan ingin Daud untuk menjadi raja Israel, ya, makanya Tuhan masih melindungi dan Daud bisa melarikan diri dari serangan Saul. Lalu adik-adik, singkatnya kita lihat tadi di cerita, Saul masih marah. Dia terus mengejar Daud sampai ke satu tempat yang namanya En-Gedi. Ya, di En-Gedi Saul merasa capek. Ya, lalu Saul bilang, "Prajurit, kalian istirahat di luar. Saya mau istirahat sendiri di dalam gua itu. Kayaknya gua itu adem deh. Gua itu enak untuk tidur." Tapi adik-adik, tadi kita tahu ya, di cerita Alkitab tadi ternyata di dalam gua itu tidak kosong. Waktu Saul sedang tidur pulas karena dia sangat capek, ternyata ada siapa? Ada Daud dan teman-temannya ya Lause. Betul, ya. Waktu Saul tidur, ada Daud dan teman-temannya yang juga sedang bersembunyi di gua itu. Dan waktu mereka melihat Saul sedang tidur, teman-teman Daud bilang apa? Bilang kepada Daud, "Daud, itu Saul lagi tidur. Kesempatan untuk kamu membalaskan dendam kamu. Selama ini Saul sudah jahat sama kamu dan berkali-kali mencoba membunuh kamu. Sekarang kamu bisa dengan leluasa untuk membalas dendam kepada Saul." Saul tidur, gak sadar, tidurnya juga pulas sekali. Ya, mungkin sampai ngorok ya adik-adik saking capeknya. Daud bisa dengan gampang mencelakakan dan membalaskan dendamnya kepada Saul. Tapi adik-adik dan Tobi, kita lihat di cerita tadi apa yang Daud lakukan. Daud memilih mengikuti apa kata teman-temannya untuk membalas dendam. Ya, kesempatan nih, ya, bisa langsung mencelakai Saul, ya, bisa menyerang kembali Saul. Selama ini Saul sudah sering mencelakai Daud. Sekarang kesempatan untuk membalas dendam. Atau Daud membiarkan Saul. Di cerita tadi kita tahu apa, Tobi? Jawabannya Daud membiarkan Saul Lause. Nah, ya, Daud membiarkan Saul. Daud hanya
memotong ujung jubahnya Saul sebagai tanda ya untuk ngasih tahu Saul nantinya, nih Saul, aku tuh bisa saja mencelakakan kamu, tapi aku tidak. Aku cuma potong jubah kamu, tidak sungguh-sungguh mencelakakan kamu. Nah, Tobi dan adik-adik, hebat sekali tidak Daud? Ya, Daud sudah dicelakai sama Saul begitu rupa. Ya, sepanjang Daud hidup di istana, Saul terus-menerus merasa iri. Ya, tapi Daud bisa mengampuni, bahkan tidak membalaskan dendam. Kira-kira Tobi dan adik-adik tahu nggak kenapa ya Daud bisa melakukannya? Kalau kita nih ya, mungkin Lause atau adik-adik di rumah mungkin bisa saja jadi seperti Tobi, betul nggak? Kok kayak aku Lause? Ya iya, kan tadi baru aja contohnya dari kamu. Ya, orang pukul kamu langsung balas. Nah, Lause yakin bukan cuma Tobi sendiri yang seperti itu. Mungkin adik-adik di rumah, bahkan Lause sendiri juga pernah seperti itu. Ya, orang saudara kita atau teman kita atau bahkan mungkin mami sama dedi kita ya pernah memukul kita, entah sengaja atau tidak sengaja. Kita kesal, lalu apa yang kita lakukan? Langsung balas, pukul balik. Ya, kita diomeli, kita langsung balas, omelin balik. Nah, adik-adik, tapi hari ini kita belajar dari Daud. Kalau ternyata Daud bisa tidak membalas. Daud bisa tidak membalas dendam, tidak langsung mencelakai kembali orang yang sudah jahat kepada dirinya. Kenapa bisa? Nah, adik-adik, langsung aja kita sama-sama baca satu ayat dari Kejadian 24 ayat 13. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Nah, adik-adik, Daud berkata, Tuhan saja yang menjadi hakim antara aku dan kamu, Saul. Ya, jadi adik-adik, Daud menyadari, Daud sadar kalau Tuhan itu adalah hakim yang adil. Dan kita manusia tidak berhak untuk menghakimi, tidak berhak untuk langsung menghukum sesama dengan cara kita sendiri. Nah, adik-adik, Tuhan sendiri yang akan menyatakan, yang akan menunjukkan keadilan. Ya, Tuhan yang tahu setiap perbuatan kita, setiap anak-anak, orang-orang yang berbuat jahat, Tuhan lihat tidak? Lihat. Apakah Tuhan suka mereka berbuat jahat? Tentu tidak. Nah, adik-adik, setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan jahat pasti ada balasannya. Dan Tuhan sendiri yang akan memberikan keadilan, bukan kita. Ya, sekalipun ya seperti Tobi ini, ya waktu orang jahat sama kita, hati kita kesal, ya kita marah sekali, kita ingin sekali langsung balas pukul, kita ingin sekali langsung tendang dia, kalau bisa, kalau dia pukul sekali, kalau bisa aku pengen pukul dia 2 kali, ya kalau dia menyakiti aku 1 kali, aku ingin menyakiti dia berkali-kali lipat. Nah, adik-adik, hati kita sangat mudah menjadi dengki, menjadi marah ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita. Tapi adik-adik, firman Tuhan hari ini dari Daud dan Saul mengingatkan kita kalau ada Tuhan hakim yang adil. Nah, Tobi Ya harusnya. dan adik-adik, hukuman Tuhan itu mungkin saja tidak langsung Tuhan tunjukkan di dunia ini. Maksudnya adik-adik, setiap orang di akhir nanti juga pasti akan
dihakimi. Waktu kita meninggal nanti, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan yang akan menghakimi kita. Ya, Tuhan yang akan mengadili kita sesuai dengan perbuatan kita. Ya, dan Tuhan yang akan mengadili, memberikan keputusan yang paling adil. Sehingga adik-adik, kita tidak perlu merasa kesal, tidak perlu merasa gelisah kalau ada orang jahat atau orang yang menyakiti hati kita, karena kita tahu Tuhan melihat dan Tuhan yang akan menjadi hakim. Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah tutup mata, ya. Tuhan melihat semua perbuatan kita. Sekarang yang jadi tugas tanggung jawab kita adalah untuk belajar mengampuni dan tidak membalas dendam. Oke Tobi? Jadi hari ini kita belajar apa? Untuk belajar Mengampuni dan tidak membalas. dendam. Nah, ya Tobi dan adik-adik, kita belajar untuk mengampuni dan tidak membalas dendam. Sebab Tuhan itu adalah hakim kita. Ya, Tuhan sendiri, hanya Tuhan yang layak untuk mengadili manusia. Nah, adik-adik dan Tobi, yuk kita sama-sama belajar ya. Jadi, setelah mendengar firman Tuhan ini, kalau ada orang yang menyakiti kita, kita tidak langsung balas, ya. Kita bisa adukan kepada guru, kepada orang tua, ya, untuk supaya bisa ada hukuman yang adil. Tapi jangan kita langsung membalas. Oke adik-adik, jadi Tobi juga ya. Nanti setelah ini kamu harus berdamai sama tetanggamu itu. Aduh Lause, aku malu loh. Kan kita sudah berantem seru sekali tuh. Ya iya Tobi, karena sudah berantem, kalian harus akur lagi. Ya, ingat loh, Tuhan melihat semua perbuatan kita. Ya, kalau temanmu itu salah sengaja memukul, Tuhan tahu. Kalau kamu juga sengaja menyakiti temanmu, Tuhan juga tahu loh. Ya, dan Tuhan juga tahu perbuatan baik kita. Oleh sebab itu mari Tobi, nanti Lause antar deh ya untuk ketemu sama tetanggamu itu untuk minta maaf. Oke? Oke. Oke deh Lause. Jangan terpaksa. Ingat ya, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengampuni dan tidak membalas dendam. Oke, kalau gitu sekarang Tobi dan adik-adik kita sama-sama berdoa ya. Memang gak gampang, tapi kita mau minta kekuatan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan, supaya Tobi dan adik-adik bisa melakukan, bisa belajar mengampuni dan tidak membalas dendam. Yuk kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa ya. Ikutilah Bobi berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar melakukan firman Tuhan untuk mengampuni dan tidak membalas dendam. Sebab kami tahu Tuhan adalah hakim yang adil. Dan Tuhan selalu melihat. Oleh sebab itu kami tidak perlu membalas, menyakiti kesalahan orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian,
sebelum kita menutup sekolah minggu kita, Lause Bobi mau mengajak kita menaikkan satu lagu yang Lause rindu ini bisa terus mengingatkan kita tentang firman Tuhan kita hari ini, ya, untuk terus ingat bahwa kita anak-anak Tuhan harus bisa mengampuni. Kita bisa bersikap baik, menjadi terang dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, Lause mau ajak nyanyikan satu lagu yang beberapa minggu lalu Lause Bobi pernah ajarkan, yaitu lagu yang berjudul Yesus Menginginkan Daku. Ya, kita mau ingat apa kata firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan ingin kita menjadi terang. Tuhan ingin kita bersinar dimanapun kita berada. Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini. Mari adik-adik, kita sama-sama jadikan lagu ini sebagai keinginan hati kita. Kalau kita mau bersinar untuk Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ingat ya adik-adik, dimanapun kita berada, kita mau terus bersinar. Termasuk ketika kita bermain, ketika di keseharian kita. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, bersinar bagi Tuhan, menjadi terang itu juga termasuk seperti apa kata firman Tuhan hari ini. Ya, kita belajar mengampuni, kita belajar untuk tidak membalaskan dendam. Ya, itulah juga artinya kita bersinar, menyatakan terang Kristus di hidup kita. Sekali kita naikkan pujian ini. Bersinar, bersinar. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku mau, aku bersinar terus. Sekali lagi, aku bersinar, aku bersinar terus. Oke adik-adik sekalian, nah sebelum kita selesai sekolah minggu hari ini, Lause punya satu pengumuman. Disimak baik-baik ya, dan juga yuk kasih tahu juga orang tua adik-adik ya, atau suster, nenek di rumah juga kasih tahu supaya orang tua adik-adik bisa tahu tentang pengumuman ini. Yuk sama-sama dilihat ya video pengumuman berikut ini. Shalom para orang tua dan anak-anak sekolah minggu sekalian.
Bulan ini, Komisi Sekolah Minggu kembali menyediakan paket aktivitas anak. Sekalipun saat ini kita masih belum bisa beribadah di gereja, kami berharap pengalaman bersekolah minggu online bisa semakin menyenangkan dan menolong anak-anak untuk memahami firman Tuhan lebih dalam lagi. Oleh karena itu, sekolah minggu menyediakan paket aktivitas anak untuk bulan ini. Di paket aktivitas ini, bukan hanya berisi kreativitas yang dapat anak-anak bersama dengan orang tua kerjakan, tetapi juga ada kejutan-kejutan kecil bagi anak-anak. Para orang tua dapat mendaftarkan anaknya dan melakukan pengambilan paket ini dimulai hari Selasa 26 Januari ini sampai Sabtu 6 Februari pada hari dan jam kantor gereja. Para orang tua dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada Lawson Heli di nomor yang tertera di layar. Informasi lebih lanjut dapat disimak di Instagram @smgkymmedan dan di grup WA info SMGKY Medan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, jadi ingat ada paket aktivitas anak yang akan mulai dipakai di minggu depan. Ya, minggu depan sudah mulai masuk bulan Februari dan di minggu tanggal 7 Februari kita akan mulai mengikuti sekolah minggu sambil memakai aktivitas dari paket aktivitas anak ini. Jadi adik-adik ingatkan orang tuanya ya supaya bisa segera mendaftarkan nama adik-adik dan mengambil paket itu di gereja supaya adik-adik juga bisa mengikuti sekolah minggu dengan penuh sukacita, dengan lebih menyenangkan lagi sambil mengerjakan atau melakukan kreativitas di paket aktivitas anak ini. Oke adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita ya. Mari kita terus berdoa ya supaya setiap kita terus berada di dalam kesehatan dan terlebih kita boleh terus dilimpahi oleh sukacita sehingga apapun yang terjadi kita boleh terus punya semangat. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. March!